Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nur Aisyah dari kelas Perbankan Syariah A1 akan menjelaskan tentang fenomena disrupsi digital dan post-truth. Definisi era disrupsi digital post-truth. Secara bahasa, disrupsi berasal dari bahasa Inggris disruption yang berarti gangguan atau kekacauan, gangguan atau masalah yang mengganggu suatu peristiwa, aktivitas ataupun proses. Sedangkan digital berasal dari bahasa Yunani yakni digitus yang artinya jari jemari. Jadi, era disrupsi digital dapat diartikan sebagai zaman perubahan di berbagai sektor akibat digitalisasi dan akibat dari Internet of Things atau internet untuk segalanya yang menandai berubahnya era dari offline ke online. Post-truth. Post secara etimologi berasal dari bahasa Inggris post yang berarti after atau setelah. Truth dari kata sifat true yang berarti benar. Jadi, post-truth memiliki arti setelah atau pasca kebenaran. Menurut Kamus Oxford, post-truth adalah keadaan individu yang merespon lebih banyak menggunakan perasaan dan keyakinan dalam membentuk suatu opini dibandingkan menggunakan fakta yang ada. Fenomena keberagaman di tengah era disrupsi digital dan post-truth. Yang pertama, banyak orang merasa dirinya ahli agama. Yang kedua, berkembangnya hoaks keagamaan. Yang ketiga, keberagaman otentisitas atau komoditas simbolik. Yang keempat, agama hanya menjadi tren. Yang kelima, munculnya sistem kapitalisme religius. Yang keenam, hilangnya sikap tanggung jawab keagamaan dan sosial atau amanah. Solusi dan cara menyikapi fenomena keberagaman era disrupsi digital dan post-truth. Yang pertama, menumbuh kembangkan kembali tradisi publik beragama. Yang kedua, mengajak publik untuk melihat informasi berdasarkan logika, etika, dan guna. Yang ketiga, mengembangkan sikap kritis. Yang keempat, membiasakan bersikap terbuka. Yang kelima, berhati-hati dengan judul provokatif. Yang keenam, mencermati alamat situs. Yang ketujuh, periksa fakta dan cek keaslian foto tersebut. Yang kedelapan, mengikuti grup diskusi anti-hoax. Peluang dan tantangan moderasi beragama di era disrupsi digital dan post-truth. Peluangnya, yang pertama, terbukanya kesempatan dakwah dan ajaran moderasi beragama. Yang kedua, berkembangnya teknologi informasi untuk memperkuat silaturahmi dan kerukunan umat beragama. Yang ketiga, berkembangnya strategi literasi. Tantangan moderasi beragama di era digitalisasi. Yang pertama, adanya persaingan situs online Islam provokatif. Yang kedua, suburnya konflik dan politik identitas. Yang ketiga, permasalahan perma. Yang keempat, sulitnya menyamakan persepsi. Yang kelima, rasa ragu terhadap perbedaan. Yang keenam, konteks viral. Yang ketujuh, framing akan fakta. Kesimpulannya, di era literasi digital yang sudah sangat canggih, hanya dengan menggunakan ujung jari saja segalanya dapat dilakukan. Akan tetapi tidak berhenti di situ, karena literasi digital yang sangat mudah diakses oleh siapapun menjadikan kita harus lebih waspada dan hati-hati dalam bermedia. Sebelum melakukan sharing atau menanggapi kabar berita atau informasi yang beredar, karena kita kaum muda harus bisa menerapkan sikap moderat kita pada kegiatan sehari-hari, menjunjung tinggi nilai moderasi beragama yang ada di negara kita, Indonesia. Salam toleransi, salam moderasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.